Saudara kekasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah hidup tidak egois dan berkat pasti mengikuti. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 3-15. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ayat 15. Perhatikan sini. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara yang kekasih, berbicara tentang Salomo. Salomo ini dia adalah anak dari Raja Daud, saudara. Salomo dia adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Raja pertama Raja Saul, dan raja kedua Raja Daud, dan raja ketiga adalah Raja Salomo. Dan di dalam perjalanan hidup Raja Salomo ini, saudara, di dalam memimpin sebagai seorang raja, dia begitu muda, tetapi dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Saudara, dia bisa memimpin kerajaan Israel, saudara yang kekasih. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan yang tadi kita sudah baca 1 Raja-Raja 3 ya, dari ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-15, saudara yang kekasih. Kita bisa melihat tokoh Salomo di mana diawali dengan dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara, Salomo ini dia adalah anak daripada Daud, di mana kalau Anda belajar firman Tuhan, dia ada ibunya adalah Batsheba, ya. Ibu dari Salomo ini adalah Batsheba. Dan Salomo ini, saudara yang kekasih, dia dipilih oleh Tuhan, tentunya ya. Dia dipilih oleh Tuhan lewat ayahnya Raja Daud yang memilih dia, saudara.
Ada banyak persaingan di antara kakak-kakaknya. Ya, di antara keluarga Raja Daud ini, saudara kekasih, tetapi akhirnya Salomo yang dipilih. Dan kita lihat, saudara kekasih, apa yang terjadi. Saudara, sesungguhnya kalau saya mau cerita latar belakang dulu ya, sehingga kita bisa dapat intinya. Latar belakang manusia diciptakan, saudara, manusia diciptakan itu tidak egois. Atau manusia diciptakan itu tidak diciptakan seorang diri. Kalau kita baca di kitab Kejadian 1 ayat 28, ya, Tuhan menciptakan, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam lebih dahulu, dan dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja, saudara, ya. Dan Tuhan memberikan dia penolong, ya. Artinya, manusia pertama ini, dia butuh orang lain. Betul? Diberikan penolong yang sepadan dengan dia, Hawa. Dan Hawa juga, saudara, membutuhkan Adam, dan Adam membutuhkan Hawa. Ya. Dan Adam itu dia hidup buat Hawa, Hawa hidup buat Adam. Dari sejak semula, saudara. Dan kita lihat pada waktu di Kejadian 2, kalau nggak salah ayat 18, kalau tidak salah, ya. Ayat 18, di sana berfirmanlah Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi, ya. Di mana di situ juga Tuhan berbicara tentang community, Tuhan berbicara tentang orang lain, ya. Saudara, kalau disuruh beranak cucu, berarti Adam dan Hawa harus mempunyai anak-anak. Mereka harus merawat nanti anak-anaknya, betul? Dan seterusnya dan seterusnya. Di sana berbicara tentang ketergantungan satu dengan yang lain. Dan di sana, kalau kita lihat, saudara kekasih, ya, menggambarkan satu kehidupan, bukan kehidupan yang selfish, kehidupan yang egois, kehidupan yang sendiri, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah menggambarkan itu. Makanya kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3, di situ menceritakan tentang peranan Elohim, ya, berbicara tentang Allah sendiri, Allah Bapa, berbicara tentang firman, yaitu Tuhan Yesus, dan berbicara tentang roh, malah yang lain itu Roh Kudus, saudara yang kekasih, ya. Dan itu berbicara tentang Elohim, semua ketiga itu. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ketiga yang esa, saudara yang kekasih, ya. Nah, berbicara esa itu berbicara satu kesatuan, tetapi berbicara tiga itu dia, berbicara, saudara, ada persekutuan di sana, betul? Ya, ada persekutuan di mana satu dengan yang lain saling terikat, ya. Nah, makanya berbicara juga tubuh Kristus, berbicara saling ada keterikatan satu dengan yang lain. Jadi Tuhan tidak pernah mengajarkan atau menciptakan manusia untuk hidup seorang diri. Saudara, saya mau katakan, coba aja Anda hidup seorang diri, seluruh dunia ini punya Anda, semua gedung-gedung, ya, yang ada di Tamrin, kalau di Jakarta punya Anda. Ya, seluruh tanah di Jakarta punya Anda. Ya, jual aja sendiri, nggak tahu mau jual ke siapa. Ya, tapi cuma Anda sendiri yang hidup sama binatang-binatang. Seperti itu dia. Anda lihat burung, Anda lihat harimau, Anda lihat semuanya. Ya, ada anjing pudel, anjing apa yang Anda suka, dan segala macam, saudara kekasih. Ya, dan Anda hidup seorang diri. Di sini ada yang mau kayak gitu? Gak ada yang mau, saudara. Karena memang kita diciptakan untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Dan kita diciptakan untuk hidup bagi orang lain. Kalau ada orang yang egois, tidak hidup buat orang lain, saudara, orang ini, saya mau katakan, saudara kekasih, ya, orang yang seperti ini, dia tidak akan melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya dia. Karena berkat Tuhan yang pertama, dia jadikan Adam, dan dia berikan Hawa kepada Adam. Itu adalah berkat. Ada amin? Jadi berkat bukan hanya semata-mata hanya uang, saudara yang kekasih, ya. Tapi konotasi kita kan kalau berkat itu uang gitu loh, saudara. Ya memang akar daripada segala kejahatan cinta akan uang. Tetapi uang bukan satu-satunya. Uang adalah bagai salah satu berkat, maksud saya. Ya. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana Salomo ini dia diberkati luar biasa dalam kehidupannya dia. Karena dia bukan menjadi orang yang egois. Ya. Makanya saya katakan berulang-ulang, jangan pelit. Itu jelas sekali. Ya. Pelit itu adalah orang yang selfish, orang yang egois, orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau Anda atau kita adalah orang yang pelit, bertobat. Karena Tuhan tidak menginginkan itu, saudara.
Pelit itu nggak mau berbagi, betul? Pelit itu tidak mau memperdulikan orang yang di sekitar kita. Pelit itu, ya saudara, adalah kita egois, mementingkan diri kita sendiri. Bahkan Tuhan Yesus, kalau dia pelit kepada kita, dia tidak datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Betul? Kalau dia pelit, saudara, dia tidak ciptakan Anda. Tahu nggak? Anda itu, kita semua ini, hasil ciptaan Tuhan. Bukan jadi simsalabim jadi. Ya? Jadi ada Tuhan yang menciptakan kita dan memperhatikan kita. Bahkan mati untuk kita. Ada amin. Ya? Saudara yang kekasih, kita lihat Raja Salomo apa yang terjadi. Buka. Nah, saudara, kita akan lihat ayat 3 dan 4. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sebelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat 4. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Perhatikan, saudara. Jadi, Salomo, dia telah mengikuti ketetapan-ketetapan hidup daripada ayahnya. Ya. Dan kalau Anda lihat di sini, dikatakan 1 Raja 3 ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Saudara, Salomo dia menunjukkan kasih kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam kehidupan ini, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih itu, saudara, salah satunya, ya, itu melahirkan tindakan dan perbuatan. Betul? Kasih itu bukan hanya kata-kata semata, saudara. Ya, tapi kasih itu bisa melahirkan. Ya, salah satunya melahirkan tindakan dan perbuatan. Ya. Dan kita lihat dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Saudara, kalau kita lihat dengan kasih dia kepada Tuhan, dia menunjukkan, dia memberikan kepada Tuhan, dia mengorbankan, dia bawa korban kepada Tuhan. Kalau dikatakan dia membawa korban, saudara yang kekasih, menurut ketetapan-ketetapan dia mempersembahkan korban. Kalau kita berbicara korban, pertama ada yang mati, betul? Ya, ada yang mati, itu namanya ada korban. Kalau kita baca di multimedia atau di mana aja, waduh, ada terjadi penembakan dan korban itu. Nah, saudara yang kekasih. Jadi berbicara ada kematian, saudara, ya, ada kematian. Korban itu artinya ada darah yang tercurah, ya, kalau berbicara korban di Alkitab, saudara yang kekasih. Dan kalau berbicara korban, ada yang keluar dari kita, amin. Ya, ada sesuatu yang keluar. Nah, kalau orang yang egois, gak mau semuanya di-keep buat dia, gak mau ada yang keluar. Semua buat dia, apa-apa dia pikir untuk dia dan untuk dirinya dia. Semua untuk dia. Oh, kan buat saya. Kan saya yang capek-capek kerja. Saya yang pergi ke situ. Saya yang ambil itu. Kan bukan dia. Kan bukan si itu. Saudara, kalau Anda berpikir demikian, salah besar. Kalau Anda bisa bernafas, itu nafas dari mana? Kalau Tuhan tidak memperhatikan kita, nafas dia tutup habis kita. Betul? Jadi, kalau kita bisa bernafas, bisa kuat sampai hari ini, saudara yang kekasih, bisa sehat, bisa datang ke gereja, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa bekerja, bisa melakukan pekerjaan hari-hari di rumah atau di luar rumah, di mana aja, itu karena Tuhan baik buat kita. Amin. Karena Tuhan tidak egois buat kita. Ya. Dan di sini, saudara yang kekasih, Salomo, dia mengawali bahwa dia datang mempersembahkan korban di bukit pengorbanan, ya, kepada Tuhan. Saudara, pada waktu ayat ini dibuat dan Salomo mempersembahkan 1000, ya, dikatakan 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ya, karena saudara, kenapa dia harus pergi ke gunung dan mempersembahkan itu di bukit pengorbanan? Karena saat itu bait Allah belum didirikan oleh Salomo. Dan Anda lihat, saudara yang kekasih, ini luar biasa banget, ya. Dan di ayat B
Berikutnya dikatakan bahwa pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban dipersembahkan di atas mezbah itu. Ya, jadi Salomo benar-benar waktu dia mempersembahkan kepada Tuhan, dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberi hidupnya, saudara, kepada Tuhan. Karena gini, kalau mempersembahkan kepada Tuhan, saudara, itu memberikan hidup. Karena hatinya yang dia berikan. Ada amin? Ya, makanya dibilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hatinya tidak benar, ya, mau mempersembahkan jangan kan 1000, 1 juta korban pun gak ada artinya. Nah, kalau dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dan Tuhan menerima korban ini, pasti hatinya benar. Ada amin? Kita ingat siapa yang mempersembahkan korban tidak diterima oleh Tuhan? Kain, saudara. Karena hatinya tidak benar. Ya, tentang hati. Ya, makanya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan apa aja kepada Tuhan, saudara yang kekasih, itu harus dengan hati yang benar. Dan Salomo telah melakukannya karena ayahnya sangat mengasihi Tuhan. Ada amin? Dan dia belajar melihat ayahnya, saudara, sangat mengasihi Tuhan. Dan Raja Daud bilang, walaupun 1000 rebah di sebelah kiri dan sebelah kanan, dia nggak peduli, dia tetap berdiri di hadapan Allah. Ada amin? Ya, dia nggak peduli, dia bilang ambil semuanya, ambil aja Tuhan, mau apa aja kau boleh ambil, tapi jangan rohmu meninggalkan aku. Ada amin, saudara. Ya, begitu dia mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang apa? Tuhan jangan ambil ini, jangan ambil tahtaku, jangan ambil karirku, jangan ambil, kalau perlu berkati, 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 berkati. Orang yang hidup kayak begitu, saudara, ini orang yang egois, cuma mikir dirinya sendiri. Anda lihat aja apa yang Anda doakan setiap hari. Apakah Anda pernah berdoa buat orang lain? Atau Anda hanya berdoa buat dirimu sendiri dan keluargamu? Ini orang yang egois. Tuhan bilang beri maka kamu akan diberi. Salomo dia tahu, saudara, dia mempersembahkan korban. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 5 sampai 7. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, ya. Tuhan menampakkan diri waktu dia setelah mempersembahkan korban. Di Gibeon itu juga Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ada amin? Haleluya, Tuhan sendiri yang datang, minta apa yang akan kuberikan kepadamu. Saudara lihat, ayat 5 tidak mungkin terjadi kalau ayat 3 dan 4 tidak dilakukan oleh Salomo. Ada amin? Ya. Ayat 6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Lihat, setia Daud itu. Benar. Orang benar, dia hidup dalam kebenaran dan jujur terhadap engkau. Jujur, saudara, hatinya benar. Jujur, hati yang benar itu salah satu kejujuran. Karena Tuhan tahu. Ada amin? Terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar. Ya, jadi Tuhan menjamin kasih setia yang besar kepada orang-orang seperti Raja Daud ini dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ya, dia sedang berbicara kepada Tuhan. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Jadi Tuhan yang mengangkat, menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Saudara kekasih, ya. Jadi kalau kita lihat ayat ini luar biasa banget, ya. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo lewat mimpi. Dan dia berkata, Salomo, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, kalau Tuhan datang kepadamu seperti itu, Anda mau bilang apa? Kalau Tuhan bilang, Pak Raymond, ya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, secara jujur, di pikiran kita apa? Kita mikirin orang lain atau mikirin diri sendiri? Nah, Anda jawab sendiri ya. Langsung, gue mau minta kesehatan, gue mau minta yang gue mimpi-mimpikan ini, yang belum terjadi gue mau minta itu, gue mau ini, gue mau itu. Saudara, siapa dirimu ketahuan daripada doamu setiap hari. Kalau engkau mau lihat dirimu egois atau enggak, lihat doamu yang engkau minta kepada Tuhan tiap hari apa? Itulah dirimu. Haleluya. Ya. Dan kita lihat Salomo, udah ditawarkan mau minta apa Salomo? Kalau sampai Tuhan bilang, mintalah apa yang akan
akan kuberikan kepadamu. Salomo boleh minta apa saja kepada Tuhan. Ada amin? Haleluya. Tapi Salomo ini luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Ya, dia malah bilang ayat 6. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Jadi dia, waktu Tuhan tawarin itu, dia malah meninggikan Tuhan, saudara. Dia kasih tahu kepada Tuhan, Tuhan, istilahnya, siapa aku ini mau minta macam-macam. Kasih setiamu itu udah luar biasa dalam hidupku. Ada amin. Saudara yang kekasih, Tuhan telah mati untuk kita. Dia telah memberikan yang terbaik buat kita. Nyawanya sendiri untuk kita. Bukan karena kita baik, tapi pada waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Pantaskah kita hidup dalam keegoisan dan terus meminta berkat kepada Tuhan? Tidak cukup berkat Dia mati untuk kita, berkat keselamatan yang Dia berikan, lebih daripada cukup. Saudara, seharusnya kalaupun Anda harus menderita di dunia ini, ya, Anda bekerja, makan pas-pasan, tanpa gaji, tanpa apa-apa, disuruh pergi menginjil, bahkan sampai mati dalam penginjilan, itu tetap gak bisa bayar keselamatan, kehidupan kekal yang akan Dia berikan kepada kita nanti waktu kita ketemu Dia di surga. Ada amin? Karena saya mau katakan, hidup di dunia ini berapa tahun? Kalau Anda menderita, ini misalkan Anda menderita 70, 80, 90, 100 tahun di dunia ini, Anda jadi gembel seumpama, ya, terus makan cuma apa adanya, terus disuruh nginjil, digebukin orang, penderitaanmu cuma 900 tahun, saudara. Tetapi engkau akan terima kehidupan kekal, bukan hanya 1 triliun, bukan hanya 1000 triliun, bukan hanya 1 juta triliun tahun, tapi selama-lamanya. Anda tidak dikirim ke api neraka, yang lautan api, kata Wahyu, di mana di sana kebinasaan kekal. Tidak ada siang, tidak ada malam. No end. Ada amin. Haleluya. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, Anda punya tempat tinggal, Anda punya kasur untuk ditiduri, Anda punya makan, Anda punya pekerjaan, Anda diberkati makan minum pakaimu. Jangan egois. Ada amin. Haleluya. Tuhan tidak menginginkan itu. Saudara, Salomo, dia memuji Tuhan. Dia menceritakan kasih setia Tuhan kepada ayahnya. Ada amin? Ya, seperti itu. Rasanya dia bilang, Tuhan, Engkau terlalu baik. Ya, makanya dia bilang ayat 7, dia berkata, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ada amin? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyatakan, I am nothing, oh Lord. Saya nggak ada apa-apa. Kalau saya ada hari ini, semua karena kebaikanmu, semua karena kemurahan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Dan kita lihat, saudara, kita akan pergi lebih dalam lagi. Kita buka ayat berikutnya. Ayat 89. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9. Nah, perhatikan di sini apa yang dia minta. Maka, ini permintaannya Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Wow. Saudara, bayangkan. Dia gak minta, oh kerajaan saya Tuhan diberkati, biar kerajaan saya makmur, biar kerajaan saya menjadi demikian Tuhan, dan ini dan itu Tuhan, dan Engkau berkati nanti keturunanku Tuhan, 7 turunan di bawahku Engkau berkati Tuhan, supaya kerajaan Israel Tuhan Yesus tetap ada di dalam keturunanku Tuhan. Dan dia berdoa macam-macam, saudara yang kekasih, tapi dia fokus kepada orang lain. Ada amin? Dia fokus kepada orang lain, di mana dia mau supaya hidupnya menjadi berarti untuk bangsa Israel. Ada amin. Hidupnya menjadi berarti untuk orang lain. Padahal ini momen, ini kesempatan. Betul?
Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, hidup kita untuk diri kita sendiri yang kita minta. Dan untuk kita dan keluarga kita, saudara yang kekasih. Saya mau katakan, bukan gak boleh berdoa itu. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita egois. Tapi Tuhan mengajarkan kita, hidup kita adalah alatnya Dia untuk orang lain. Amin. Kalau belajar rasul-rasul, engkau baca rasul-rasul, ya, 12 rasul dan Paulus, semuanya mati kecuali Yohanes. Mereka mati, Yohanes pun dalam penderitaan dia di Patmos, ya. Semuanya mati untuk siapa? Untuk dirinya sendiri? Hah? Untuk orang lain, ada amen. Berikan nyawanya. Berikan hidupnya untuk orang lain. Makanya Tuhan gak suka kita egois. Tuhan gak suka kita orang pelit. Kita gak peduli sekitar kita. Kita gak peduli, saudara. Ya, ini berbicara, lihat saudara yang kasih, luar biasa banget. Ya, ini berbicara tentang hatinya Salomo yang peduli kepada orang lain. Saudara, kalau hati kita peduli, pertama dia kepada siapa? Kepada Tuhan, dia bawa korban, betul? Dan dia peduli kepada orang lain. Ada amin? Saudara yang kekasih, nah kita lihat saudara. Cuma 2 hal ini kita, Tuhan, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap apalagi kekuatanmu. Yang segenap artinya seluruh hidupmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu yang sendiri. Dan di dalam kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Allah, kata firman Allah. Ada amin? Ya. Pertama Tuhan, kedua orang di sekitar kita. Ada amin? Orang lain, sesama manusia. Berbicara kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain. Sama seperti Bapak kita, Tuhan Yesus. Amin, dia hidup untuk orang lain. Ada amin. Dan sampai hari ini dia tetap hidup untuk kita. Amin. Haleluya. Ya, ini yang selalu mau minta, saudara. Kita lihat, ya. Dia memikirkan bangsa Israel. Kita lihat, coba kita pergi ke Tawari. Itu lebih jelas apa yang dia minta. 2 Tawari 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku, ya, hikmat dan pengertian. Jadi dia minta hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ya. Jadi dia minta kepada Tuhan. Dia minta hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa ini. Supaya hidupnya menjadi berarti untuk orang lain, saudara kekasih. Dia minta ini kepada Tuhan. Dia minta dengan sangat kepada Tuhan. Karena dia sadar dia tidak punya kemampuan untuk melakukan, untuk menjalankan kepemimpinan untuk bangsa Israel. Saudara yang kekasih, secara manusia, kita ini dia, saudara. Ya, kenapa kita jadi egois? Karena kita udah jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat Adam dan Hawa. Saya balik dulu sedikit ke peristiwa Adam dan Hawa. Semua itu, kalau kita dengar khotbah dan semuanya itu, dasarnya itu balik di peristiwa di Taman Eden. Ada amin? Yesus datang ke dunia ini karena peristiwa Taman Eden. Ya, nah di Taman Eden itu sudah kekasih, kan manusia udah diciptakan sama Tuhan, benar? Adam dan Hawa untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain, tidak egois, saudara yang kekasih. Dan tiba-tiba ini berbicara tentang orang lain, ya. Jadi di Taman Eden juga berbicara tentang orang lain, hidup kita untuk orang lain, untuk sesama. Dan tiba-tiba ular datang dan ular tawarkan kepada si Hawa, betul? Hawa, ini ada buah, gitu loh. Bukankah Tuhan berkata bahwa engkau tidak boleh makan semua pohon yang ada di taman ini? Hawa bilang, oh enggak, semua boleh kecuali yang ini. Ada perintah Tuhan di sana, betul? Tuhan berkata boleh kamu makan semuanya, tapi yang ini nggak boleh makan. Benar, tapi si iblis kan akal bulusnya banyak. Dia bilang, bukankah Tuhan bilang semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya? Udah dia kibulin dari pertama, saudara. Ya, boleh kamu makan semuanya ini. Terus Hawa jawab, tidak. Tuhan bilang, semua ini boleh kamu makan. Tadi dia bilang nggak boleh. Jadi dia udah memutarbalikkan fakta. Boleh, kata Tuhan, kecuali pohon ini yang nggak boleh makan. Seperti itu. Terus dia bercakap-cakap, dia bilang, kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Ya, benar? Ceritanya itu seperti itu. Nah, intinya gini. Ya, tentang dia makan buah ini dia, saudara. Dia nggak mau mendengarkan. Betul? Dia pikir, aduh Tuhan mau mengatur saya. Kalau kita dikasih firman itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan namanya mengatur. Betul nggak? Benar? Ya, kalau bicara hukum itu ada aturan yang harus kita hidupi. Nah, dia nggak mau diatur.
Dia mau mengatur dirinya sendiri, menjadi egois, menjadi selfish, mementingkan dirinya sendiri. Dan terbuktinya apa, saudara yang kekasih? Setelah makan buah itu, tiba-tiba Tuhan datang kepada Adam. Adam, ya, kenapa kamu makan buah ini? Adam bilang apa? Wanita itu, menyalahkan wanita itu, membenarkan diri, membela diri. Ini egois. Ada amen? Ya, dan Hawa demikian. Dia bilang, ular. Ya, saudara, ular itu si iblis. Ya, untung iblis nggak bilang, oh si harimau. Ya, si iblis udah tahu dia emang penjahat. Jadi dia nggak perlu ngomong apa-apa sama Tuhan. Tapi manusia ini loh, diciptakan dengan kemuliaan Allah. Dari hembusan nawas Allah. Ada amen? Ya, dan manusia mementingkan diri sendiri, egois, ya. Pada waktu ada dosa masuk, pada waktu kita egois, itu memecahkan hubungan. Ada amen? Pada waktu kita mementingkan diri kita sendiri, saudara yang kekasih, Anda sedang memecahkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, artinya Anda sedang tidak bersekutu dengan Tuhan. Anda tidak sejalan dengan Tuhan. Anda ada di luar kebenaran. Nah, saudara, berani-berani kalau kita di luar kebenaran. Kalau di luar kebenaran kita hidup dalam dosa. Betul? Kalau di luar kebenaran hancur hidup kita. Nah, balik lagi saudara yang kekasih. Jadi dia minta di 2 tahun ini, berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sudah dia minta hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Hanya itu, untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Dia mau minta dipakai oleh Tuhan untuk orang lain. Saudara, mari kita mulai berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Minta untuk hidup kita ini berarti untuk orang lain. Amin. Hidup kita ini dipakai selama kita hidup di dunia ini. Ya, kalau ditanya, Bu, ada pergumulan apa? Coba tanya. Aduh, ini habis, ini. Aduh, kalau orang yang cuma mikirin bulak-balik pergumulannya, kehidupan dia dan keluarganya, tidak pernah mau keluar untuk orang lain. Dan cuma, saudara, saya mau kasih tahu, Anda akan hidup dalam roda masalah yang tidak pernah ada jalan keluar. Ngerti? Karena egois. Ya, egois, saudara. Sampai Anda keluar. Dan Tuhan bilang apa? Pada murid-murid, pergi jadikan segala bangsa muridku. Ada amin? Ini amanat aku. Artinya, hei, jangan peduli nyawamu. Nyawamu aku yang jaga. Tapi kamu pergi ke sana, beritakan Injil. Ada amin? Saudara, kalau Anda hidup tidak egois, hidupmu diberkati sama Tuhan. Berkat pasti mengikutimu. Berkat bukan cuma uang. Berkat kesehatan, berkat kemampuan, dan Tuhan kasih panjang umur. Coba kita baca seterusnya ayat. Ya, kita lihat. 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ada amin? Ya, baik di mata Tuhan. Kalau kita minta tidak egois, kita tidak selfish, ada amin, itu baik di mata Tuhan. Dan kalau itu baik di mata Tuhan, kita lihat ayat selanjutnya apa yang Tuhan lakukan. 11-13 perhatikan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang. Ya, kita suka minta umur panjang ya. Ya, ternyata umur panjang tuh nggak minta pun nggak apa-apa. Ya, nggak minta kekayaan pun nggak apa-apa. Amin. Ya, yang kita minta apa? Berkati, berkati, berkati. Yang konotasinya adalah kekayaan. Supaya bisa panjang umur. Mau panjang umur mau kemana? Mau keliling dunia? Mau kemana panjang umur? Ya, mau keliling dunia memberitakan Injil. Ada amin. Ada amin, amin kalau memberitakan Injil. Tapi mau keliling dunia supaya kan kita bisa jalan-jalan mau melihat dunia yang Tuhan ciptakan. Saudara yang kekasih, melainkan apa yang dia minta, dia nggak minta nyawa musuhnya. Dia nggak minta supaya dia bisa berperang dan hebat. Waduh, saudara, kalau Anda lihat ini dia nggak meminta nyawa musuh. Engkau tidak meminta nyawa musuhmu. Kalau Anda tahu, kerajaan yang paling damai, kerajaan yang paling tenang, dan raja yang tidak pernah berperang adalah Salomo. Kerajaannya aman. Dan dia membangun, saudara, dia membangun rumah Tuhan dari emas murni.
Itu bokor-bokor emas yang dia bangun. Dindingnya itu lapisannya emas. Dinding di apa namanya? Dia punya the temple. Ya, kita lihat nanti. Itu dia. Atau nyawa musuh melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Saudara, berbicara tentang hikmat sebelum kita ke 12, Anda perlu minta. Yang Anda minta harusnya hikmat dari Tuhan. Untuk hidup di dalam kebenaran, mengerti tentang kebenaran firman. Amin. Dan hidupi dalam hidupmu. Ya, ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Permintaannya itu Tuhan lakukan. Tapi bukan cuma yang dia minta yang Tuhan buat. Sesungguhnya, perhatikan, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Diberikan apa enggak? Diberikan yang dia minta, saudara. Jadi minta hikmat, minta pengertian. Saya, saudara, waktu merenungkan Salomo ini, saudara, saya mulai berdoa, saya minta hikmat Tuhan yang ada di dalamku bekerja. Ada amin? Ya. Dan saudara boleh minta hikmat kepada Tuhan dan pengertian. Ya, kita lihat. Hikmat itu dia adalah satu karunia yang Tuhan berikan. Ya, karunia. Itu Tuhan berikan. Ya, jadi kita minta hikmat. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Bayangkan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, jadi dikasih hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Luar biasa nggak ini? Untuk orang yang tidak egois. Ada amin? Ya, ayat 13. Kita lihat apa lagi yang Tuhan mau lakukan. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Ada amin? Apa yang dia berikan? Kita lihat sini. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Kalau Anda baca tentang Salomo. Nih, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ada amin, saudara kekasih. Perhatikan saudara di sini. Anda bisa melihat itu? Betapa dahsyat, betapa luar biasa yang diberikan kepada Salomo. Berbicara tentang kemuliaan. Berbicara, saudara, kalau Anda lihat orang-orang bawa upeti kepada dia, bangsa-bangsa itu membawa, saudara, dari Afrika, dari mana-mana, membawa persembahan kepada dia. Dan dia adalah raja yang terkaya pada zaman dia hidup. Saudara, sangat kaya, makanya dia bangun bait Allah itu sangat dahsyat. Luar biasa dia bangun. Dia diberkati untuk menjadi berkat di rumah Allah. Ada amin. Dia diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Ada amin. Bagi orang lain, saudara kekasih. Ini luar biasa dahsyat. Maka dibilang, sesudah dan sebelum tidak ada seperti engkau. Semua raja-raja yang ada di bangsa Israel, tidak ada yang seperti dia. Itu dahsyat, luar biasa. Untuk orang yang tidak egois. Berkat Tuhan pasti mengikuti dia. Ada amin. Haleluya. Yang terakhir kita lihat ayat 14, saudara. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi kalau Anda mau umur panjang, ikuti ketetapan Tuhan. Amin. Ikuti hidupi kebenaran. Amin. Ya, jadi bukan cuma panjang umur. Makanya di Mazmur berkata apa? Di tangan kananmu ada panjang umur, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Amin. Kekayaan dan kemuliaan. Ada amin, saudara kekasih. Ini orang-orang yang berjalan di jalurnya Tuhan. Dalam konteks ini adalah jangan egois, jangan selfish, jangan mementingkan dirimu sendiri. Haleluya. Dan ayat yang terakhir, ayat 15. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Tuhan berbicara lewat mimpi. Makanya doa ya, kalau mau tidur malam Tuhan bicara lewat mimpi. Amin. Haleluya. Kan udah diajarkan, udah diceritain tentang mimpi. Udah pernah dikhotbahin tentang mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, bayangin. Dia habis mempersembahkan korban, 1000 korban. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dia udah lihat belum? Tuhan kasih kekayaan dan segala macam. Dan dia kasih, dan dikasih penghormatan dan segalanya. Belum lihat. Baru pulang dari Gibeon, baru berdoa, baru tuh menyatakan. Betul? Ya? Belum dia lihat, tapi dia udah action lagi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Artinya dia berada di hadapan Tuhan. Dia dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Ada amin. Engkau lihat hatinya? Ya, dia mempersembahkan lagi kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya.
Saudara ini berbicara apa? Dia habis ke Tuhan, dia peduli lagi kepada orang lain. Ada amin. Ya, dalam 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Ada amin. Saudara bisa lihat ini. Kuncinya ada di sana. Jangan egois. Jangan cari-cari berkat. Kalau Anda cari-cari datang ke Tuhan cuma untuk diberkati, Anda nggak akan berjalan dalam berkat itu. Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan dengan hidup sesuai dengan kebenaran dalam hal ini, dalam khotbah ini, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Percaya, semua itu akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Haleluya. Saya pikir ini yang dapat saya bagikan kepada kita. Marilah kita hidup. Jangan egois, jangan mementingkan diri kita sendiri. Tapi mari kita hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Sehingga kita bisa melihat berkat-berkat itu akan mengikuti kita seumur hidup Salomo. Demikian juga seumur hidup kita. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.